Selamat sore Ibu, di sini dengan saya Siska Inawayuni. Di sini saya akan mempraktekkan untuk pemasangan AKBK, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit, yaitu implan. Di sini kita pemasangan implan dengan menggunakan kapsul 2 batang ya Ibu. Nah, sebelum kita memasang implan, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien sudah pernah mendapatkan konseling untuk pemasangan implan. Setelah kita menanyakan kepada pasien sudah mendapatkan konseling atau belum, setelah itu kita memeriksa rekam medisnya, karena setiap yang pasien yang datang kita wajib mencatat rekam medisnya agar memudahkan kita untuk memberi laporan ke BKKBN. Karena ibu-ibu di puskesmas kan wajib melapor pasien yang sudah ber-KB, melaporkan ke BKKBN dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan kan. Nah, setelah kita mencatat rekam medis pasien, setelah itu kita menandatangani inform konsen, yaitu persetujuan pemasangan KB kepada pasien. Jadi setiap pasien itu harus kita minta tanda tangannya ya Ibu untuk persetujuan, kan sudah ada itu biasa dari puskesmas baru diberikan oleh BKKBN kan. Nah setelah kita pasiennya ya Ibu, apakah pasiennya tadi pernah alergi anestesi atau tidak sebelumnya. Kalau pasien yang pernah alergi anestesi, sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau memang pasiennya aman, oke-oke aja, kita lanjutkan ya Ibu. Nah setelah itu pasiennya kita suruh cuci tangan lengan bagian dalam ya Ibu. Pasiennya suruh cuci tangan di lengan bagian dalam. Setelah cuci tangan, pasiennya kita tuntun naik ke tempat tidur. Ibu, karena sudah kita tanda tangani inform konsen tadi dan Ibu sudah asisten, Ibu sebelumnya nggak ada nggak ada alergi anestesi atau bius ya? Kalau nggak ada, Ibu cuci tangan di wastafel ya Bu, cuci tangan di bagian dalam sebelah kiri ya, di lengan sebelah kiri bagian dalam ya Ibu. Ibu sudah cuci tangan Bu? Sudah Bu. Ayo kita ke tempat tidur ya Ibu. Nah setelah pasien cuci tangan, kita mempersilahkan pasiennya naik ke tempat tidur untuk baring di tempat tidur ya Ibu. Naik ke sini kita ya Ibu. Nah setelah pasiennya naik di tempat tidur, kita diangkat ya Bu. Nah tangannya gini Bu, tangannya seperti ini. Kita memposisikan tangan Ibu membentuk apa nih? 90 garis sekalian. Jadi setelah kita mempersilahkan ibunya naik ke tempat tidur, kita pasang alas kain yang bersih dan kering ya ibu-ibu, sambil kita menyuruhkan ibunya ibunya sudah naik ke tempat tidur, kita memasang alas kain yang kering dan bersih dan kita memposisikan tangan ibunya membentuk sudut 45 derajat. Nah, setelah kita memposisikan tangan ibu, kita ukur kurang lebih 8 cm dari lipatan siku ya Ibu. Dan setelah itu untuk memudahkan, setelah kita mengukur itu kurang lebih 4 jari ya, kalau tangannya besar-besar. Jadi untuk memudahkan pemasangan implan itu sebaiknya kita gambar bentuk V ya Ibu. Kita gambar bentuk V.
untuk memudahkan pemasangan agar pemasangannya lebih rapi. Nah, setelah itu kita membuka bak steril dan memasukkan alatnya ke dalam bak instrumen yang steril. Setelah kita masukkan, kita mematahkan lidokain. Setelah kita memasukkan scalpel atau alat implannya, kita mematahkan lidokain ya Ibu. Kita patahkan. Setelah itu kita memasukkan speed ke dalam bak instrumen. Nah, setelah itu kita mencuci tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan ya Ibu dengan 7 langkah. Nah, setelah kita mencuci tangan, kita memakai handscoon. Kita memakai handscoon steril ya Ibu. Nah, setelah itu kita mengambil lidokainnya. Kita menggunakan one hand ya Ibu. Nah, ini ibaratkan sudah kita tarik ya lidokainnya. Nah, setelah itu kita memakai handscoon yang sebelah lagi. Nah, setelah itu kita sebelum pemasangan kita memeriksa kapsul yang ada di batang trokernya ya Ibu. Memeriksa kapsul apakah sudah ada 2. Nah, bila seperti ini kelihatan berarti kapsulnya memang lengkap 2 ya Bu. Setelah itu kita membersihkan lengan ibunya dengan cairan antiseptik. Nah, setelah kita bersihkan, kita menyuntikkan lidokain. Kita menyuntikkan lidokain pas di bawah kulit. Ini kita pas benar-benar di bawah kulit ya Bu, karena kalau dia kedalaman nanti kalau pencabutan agak susah, ketutup lemak. Jadi dia kalau pas di bawah kulit dia masuknya agak susah. Udah, kita aspirasi terlebih dahulu. Setelah itu sambil menarik speed tadi, kita masukkan anestesinya. Kita tekan speednya tadi sambil menarik. Nah, sampai menggelembung, kita menarik
Pelan-pelan kita masukkan anestesinya sampai menggelembung. Setelah itu kita menggunakan skapel untuk menginsisi pemasangan implannya. Jadi sebelum kita masukkan, kita tanya sama ibu yang salah tadi, tadi lakukan anestesi, kita tanyakan kepada ibu, Bu, apakah sudah terasa kebas? Sudah, Bu. Oke, kita pasang ya, Bu. Ya, Ibu. Jangan takut ya, Ibu. Ya, Bu. Sebelum kita memasukkan trocar, kita insisi dulu pada bagian yang sudah dianestesi. Nah, sedikit aja ya, Ibu. Setelah itu kita mengambil trocarnya. Kita telusuri pelan-pelan pas di bawah kulit. Kalau dia benar-benar di bawah kulit, dia agak susah ya, Bu, masuknya ya. Nah, setelah itu kita ambil pendorongnya. Jadi kan ini karena sudah patah. Sekat dulu deh, kayak mana? Nah, ini kan Ibu, karena ini kita hanya karena ini praktek, biasanya itu pendorongnya ini ada benderanya. Mungkin ibu-ibu sudah paham semua ya, apalagi yang kerja di puskesmas ya, Ibu. Nah, kita masukkan pendorong ini, trocarnya kita tarik dan pendorongnya tetap menahan. Tangan kanan menahan pendorong, tangan kiri menarik trocar. Apabila sudah mentok, sudah nampak garis di trocarnya itu yang paling atas, apabila sudah mentok, kita patahkan pendorongnya ini tadi, lalu kita sambil pegang dan meraba. Nah, baru kita langsung pindahkan ke sisi sebelahnya. Tetap ditelusuri ya, Ibu, di bawah kulit. Karena dia kalau pas di bawah kulit dia agak susah masuknya. Nah, setelah itu kita patahkan. Nah, setelah kita patahkan, kita tahan pendorong, kita tarik trocarnya. Sambil kita menahan biar kapsulnya tidak keluar. Di tempat sampah tajam ya, ibu-ibu. Setelah kita lakukan pemasangan, kita raba kapsulnya. Sudah teraba ya, Bu, sudah terpasang ya, Bu. Setelah itu kita melakukan pengurutan dari atas ke bawah agar tidak terjadi pendarahan, agar darahnya ini tadi keluar. Kita dep ya.
Kita tekan gini ya Bu, dari atas ke bawah, biar darah yang di bawah kulit tadi keluar seperti ini. Bu, ini udah terpasang ya Bu? Ya Ibu. Iya, ini implannya kita untuk 3 tahun. Kalau sebelum 3 tahun Ibu mau buka, mau hamil lagi boleh. Ya Ibu. Ya, setelah itu kita tutup dan kita plester. Anggap saja ini sudah diplester ya Ibu. 13 memberi Pasang, kita pasang handuk bolong. Ini steril lah Ibu-ibu. Kebesaran ini. Sedikit ya Ibu. ya Ibu. Nah, setelah itu coba kan dulu deh. Pasang handuk bolong. Kita membersihkan ini tadi. Itu kita memberikan anestesia. Sedikit ya Ibu. Ya Ibu. Sebelum kita, nah di sini kita anestesi ya Ibu. Sebelum kita melanjutkan anestesinya, kita masukkan dulu sedikit pada pangkalnya. Kita aspirasi. Nah, setelah itu baru kita telusuri di bawah kulit. Sakit Bu? Sedikit sakitnya ya Bu? Ya, Bu. Nah, setelah itu kita masukkan anestesinya perlahan-lahan sampai menggelembung. Baru setelah itu kita anestesi sisi sebelahnya. Pas kita telusuri di bawah kulit ya Bu. Sampai kulitnya tadi menggelembung. Nah, setelah itu kita menguji anestesinya. Kita tanyakan pada pasiennya, Bu. Ibu, sakit bekas anestesinya? Sakit nggak, Bu? Udah kebas, Bu? Udah, Bu. Nah, kalau sudah terasa kebas, barulah kita lakukan pemasangan implan. Sebelum kita lakukan pemasangan, kita insisi dulu sedikit pada pangkalnya ya, Ibu. Setelah itu sedikit ya Bu. Ya Ibu. Sakit Bu? Ya Bu, sedikit sakit Bu. Sekat dulu deh. Jangan. Kita telusuri pas di bawah kulit, karena kalau pas dia di bawah kulit dia agak susah ya Bu masuknya. Ya Bu. Sakit Bu? Tidak Bu. Nah, setelah mendekati tanda di trokar, kita tahan trokar, kita tarik trokarnya, kita tarik trokarnya, kita tahan pendorongnya. Nah, bila sudah mentok di lambang bendera, kita patahkan, kita raba. Setelah itu kita pindahkan ke sisi sebelahnya.
Setelah itu sama seperti tadi, kita tahan pendorongnya, kita tarik trokarnya ya Bu. Nah setelah kita selesai, kita raba apakah kapsul sudah terpasang atau belum. Nah setelah itu kita lakukan penekanan dari atas ke bawah untuk mengeluarkan sisa-sisa darah dari alat yang dimasukkan tadi. Sakit Bu? Tidak Bu. Gitu ya. Nah setelah itu kita lakukan perban ya Ibu. Iya Bu. Setelah kita perban, nah setelah sudah kita tekan dengan kasar dari atas ke bawah biar keluar sisa-sisa darah tadi. Setelah itu kita buka duk bolongnya. Setelah kita buka, kita lakukan pembalut dan kita plester. Anggap saja ini sudah diplester ya Ibu. Iya Bu. Ibu, kita udah selesai ya pemasangan implannya. Nggak sakit kan? Nah ini nanti jangan kena air dulu sampai 3 hari. Nanti kalau misalnya terasa nyeri, nanti diminum obatnya ya Bu. Nanti kita kasih obat. Dan setelah itu kalau ada kapsulnya keluar, Ibu segera datang ke Vaskes. Jangan dibiarkan. Nanti kalau bekas implannya memar, itu nggak apa-apa ya Bu. Namanya juga kan dimasukkan alat agak memar, diminum aja obatnya ya Bu ya. Nah setelah itu kita buang semuanya ke sampah benda tajam ya Ibu. Sepitnya, trokarnya, sama skapelnya tadi. Nah setelah kita membuang sampah-sampah tadi pada tempatnya, kita membuang handscoon, membuka handscoon, dan setelah itu kita mencuci tangan kembali ya Bu. Dan satu lagi jangan lupa ya Bu, setelah kita memasang implan, kan tadi ada status pasiennya, kita gambar-gambarlah di status pasien itu bentuk kita pemasangan implannya tadi. Udah ya Bu-Ibu. Jadi sebelum kita membolehkan pasien pulang, kita observasi dulu pasiennya 5 menit, jangan langsung dikasih pulang. Biarkan dulu pasiennya istirahat sebentar, kurang lebih 5 menit ya Ibu ya. Demikianlah tadi praktek tentang pemasangan implan yang saya berikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu kembali Ibu-Ibu.